Zikir ini dibongkar oleh orang dalam. Banyak orang yang mendadak langsung kaya raya setelah sholat duha ketika mengamalkan ini. Yuk simak video ini dari awal sampai dengan akhir agar sahabat Taman Surga mendapatkan pemahaman yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ada sebuah amalan yang kalau kita amalkan dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, dengan penuh kesungguhan kita, dengan istiqomah, dengan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan kaget jika Anda langsung kaya raya dan rezeki mengejar Anda setelah sholat duha. Dan rahasia ini dibongkar oleh orang dalam. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, kita semua diberikan rezeki yang lancar. Yang hari ini sedang ada kesulitan ekonomi, semoga dimudahkan jalannya mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Yang hari ini sedang ada masalah dalam pekerjaannya, semoga diberikan jalan keluar penyelesaiannya. Yang hari ini sedang ada problem dengan rumah tangganya, semoga diberikan kemudahan sehingga keluarganya bisa bersatu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sahabat-sahabat yang sedang galau hatinya, yang sedang bingung hidupnya, semoga diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita ditingkatkan imannya, takwanya oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan langsung membahasnya pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk berkomentar amin di kolom komentar atas doa-doa yang telah kami ucapkan tadi. Semoga Anda terkabul doanya. Dan kalau Anda punya doa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar juga. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membagi amalan ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah rahasia yang dibocorkan oleh orang dalam mengenai amalan yang namanya sholat duha. Kemudian yang kedua, sahabat Taman Surga, adalah cara mengamalkan amalan ini agar diberikan kemudahan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengamalkannya agar kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita akan langsung masuk kepada yang pertama, rahasia sholat duha yang dibongkar oleh orang dalam, sehingga banyak orang yang mengamalkannya kemudian mendadak menjadi kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, orang dalam di sini siapa? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang terdalam yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahasia-rahasia kepada kita, terutama mengenai sholat duha. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis muttafaq alaih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan, melakukan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Sahabat yang dimuliakan Allah,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar melakukan 3 amalan ini. Dan salah satu amalannya adalah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, bagi yang belum sholat duha 2 rakaat, praktekkan mulai hari ini. Lihat keajaiban yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat digantikan oleh 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha yang berjumlah 2 rakaat ini memiliki fadilah yang luar biasa. Apalagi kalau kita melaksanakan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, atau yang paling banyak adalah 12 rakaat. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melaksanakan sholat duha sudah dijamin akan menjadi orang yang kaya. Kaya akan pertolongan Allah, kaya akan maghfirah dari Allah, kaya akan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melulu soal duitnya yang banyak, tetapi hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Coba sekarang lihat betapa banyak orang yang hatinya galau meskipun dia punya banyak uang. Tetapi orang yang mau melaksanakan sholat duha, maka insya Allah dia akan didekatkan hatinya, diberikan rasa cukup di dalam hatinya, sehingga dirinya senantiasa merasa kaya, diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu amalan zikir yang bisa dibaca oleh sahabat taman surga setelah sholat duha. Yang ini sudah terbukti bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah amalan yang telah dibocorkan oleh orang dalam ini? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahroja wa min kulli hammin faroja wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang sedang punya masalah, pikirannya galau, hidupnya susah, rezekinya sulit, nasibnya selalu nggak bejo, atau ibaratnya nasibnya malang terus, maka amalannya apa? Man lazimal istighfar, yaitu melazimkan istighfar. Karena seseorang yang melazimkan membaca istighfar akan diberikan keistimewaan dari Allah, akan diberikan pertolongan Allah, yaitu gimana? Akan diberikan jalan keluar dari kesempitannya, akan diberikan solusi dari setiap penderitaan, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang berkata, yang bersabda adalah orang dalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata bagi kita kecuali harus percaya dan yakin. Setelah melaksanakan sholat duha, istiqomahkan untuk membaca istighfar. Istighfarnya yang gimana Pak Nafis? Istighfarnya itu banyak ya. Ada lafaznya macam-macam. Ada yang paling pendek, astaghfirullah.
lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim. Atau mungkin yang lain lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau istighfar yang lainnya lagi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau mungkin Anda mau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sahabat yang dimuliakan Allah, monggo mau membaca istighfar yang mana saja boleh, atau membaca sayyidul istighfar, induknya istighfar juga boleh. Yang jelas adalah lazim, artinya istiqomah, rutin, bukan hanya hari ini membaca 1000 kali, besok lupa membaca. Atau 1 minggu membaca istighfar 500 kali, minggu depannya sudah tidak membaca lagi. Ya, yang penting adalah istiqomah, karena amalan yang utama itu adalah amalan yang rutin dilaksanakan. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian resep untuk mengamalkan amalan ini yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Meniatkan semua amal kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sahabat taman surga, ketika kita mengamalkan amalan ini, maka al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Kita benar-benar ikhlas. Yang namanya ikhlas itu tidak menggerutu. Ketika kita sudah mengamalkan, maka kita diem, ya. Jangan pernah ada kata-kata, Pak Nafi, saya sudah ngamalin sholat duha, baca istighfar 1000 kali tiap hari, kok doanya belum terkabul. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang belum ikhlas ketika dia mengamalkan amalan. Karena orang yang ikhlas itu lillahi ta'ala. Ketika sudah mengamalkan, masalah doanya dikabulkan kapan, itu adalah bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, caranya adalah sabar. Karena sabar itu adalah tingkatan yang tinggi ya di dalam ajaran Islam, yaitu kita bersabar, senantiasa istiqomah dan sabar. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah. Dan jangan lupa setelah sholat duha, membaca istighfar, membaca dzikir-dzikir yang lain, diakhiri dengan membaca doa untuk kebutuhan Anda, hajat Anda sendiri, hajatnya keluarga, ataupun yang lain. Semoga semua doa kita senantiasa diijabah oleh Allah. Jangan lupa untuk dikawal doa Anda juga dengan membaca sholawat. Semoga video ini bermanfaat, bantu share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.